Apa ini ada hubungannya sama kamu? Tolong jawab, tanya Azam sedikit keras kepadanya. Hah? Aku minta maaf Zam, aku nggak tahu, jawab Ellie bercampur tangis. Azam lalu menggendong Baby masuk ke dalam tenda, diikuti Rizky yang mengekor di belakangnya. Sedangkan Vicky mentatih Ellie ke tenda satunya. Zam, kita bawa Baby turun aja sekarang yuk, gimana? Tanya Rizky. Azam pun hanya bisa terdiam memandangi Baby yang semakin pucat. Azam dan Rizky beranjak menuju tenda sebelah, berniat mendiskusikan usulan Rizky kepada Ellie dan Vicky. Tapi baru saja memulai diskusi, terdengar suara geraman yang sangat berat dari luar. Astagfirullah, Baby! Azam sangat kaget melihat Baby yang sudah merangkak dengan buasnya di depan tendanya. Mata kanannya berubah merah menyala, dan mata kirinya menghitam. Bibirnya yang meringis menunjukkan giginya terlihat sangat garang. Suara berat yang keluar dari kerongkongannya membuat Azam sangat ketakutan. Kedua jari-jari tangan Baby mencengkeram tajam ke tanah. Sejenak, Azam sangat ketakutan melihat Baby yang awalnya terlihat sangat manis dan imut berubah menjadi sangat mengerikan. Mati! Mati! Suara berat sosok yang ada di dalam tubuh Baby bersuara. Semua serentak mengucapkan istighfar berulang kali dengan volume yang cukup keras. Kamu sudah mengotori rumahku. Aku tidak sudi. Mati! Mati! Mati semua! Seketika Baby berlari merangkak dan memanjat di salah satu pohon yang kira-kira tingginya 6 kaki orang dewasa. Lalu duduk berjongkok di salah satu ranting kayu yang cukup besar. Menggeram, meringis dengan garang, melihat satu persatu yang ada tepat di bawahnya. Doa yang semula dihafal di luar kepala mendadak menjadi blank. Terlihat Baby menjilati jari-jari tangannya, dihisap dan dijilati berulang-ulang. Ternyata darah mengucur dari jari-jari Baby yang terluka. Setelah itu terdengar suara azan yang berasal dari HP yang ada di kantong celana Azam. Sosok yang merasuki Baby terlihat sangat gusar, mencakar, mengobrak-abrik rambut Baby, dan ketika suara azan akan selesai, tiba-tiba Baby melayang jatuh ke bawah. Azam, Vicky dan Rizky lari untuk menangkapnya. Untung saja mereka berhasil menangkap Baby. Terdengar Baby berucap, "Mas." Baby tersadar sebentar dan memanggil Azam sekali, lalu kembali tidak sadarkan diri. Azam lalu menggendong Baby di punggungnya sambil menangis terisak, memikirkan apa yang sedang dia alami hari ini. Lelah yang sudah tak terukur. Setelah itu mereka pun berdiskusi kembali di luar tenda untuk mendapatkan keputusan terbaik dari semua anggota. Vicky yang sedari tadi menyalahkan Azam karena sudah membawa Baby gabung bersama anggota, bahkan menuduh Azam menyimpan rasa kepada Baby, yang akhirnya membuat pendakian mereka kacau. Azam lalu mengingatkan Vicky bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pasti ada hubungannya dengan Ellie. "Sialan kalian semua, malah pada ribut sendiri. Ini aja belum selesai," sahut Rizky dengan emosi. "Zam," terdengar Ellie memanggil Azam. Tapi Vicky yang langsung sigap menghampirinya yang ada di dalam tenda dan membantunya keluar. Di sini Ellie mengungkapkan bahwa dia sedang haid setelah berhubungan badan dengan Vicky ketika di tenda sewaktu maghrib tadi. Dan ketika dia sedang tidur, Ellie bermimpi ada banyak sekali kerumunan demit yang berkumpul sedang menjilati benda yang diketahui adalah pembalut yang masih berlumuran darah. Bau amisnya sampai tercium oleh Ellie. Ellie yang kala itu langsung terbangun, mendapati bungkusan kecil terbalut kertas putih, dibungkus dengan plastik, tergeletak di samping carrier Baby. Tanpa pikir panjang, Ellie pun mengganti pembalutnya dan menggabungkannya dengan pembalut Baby. Teringat mimpi yang mendatangi tidurnya,
Ellie pun berniat membuang bungkusan itu dan membangunkan Baby untuk menemaninya buang air kecil. Baby yang setengah ngantuk pun mengiyakan ajakan Ellie dan mengantarkannya buang air kecil tidak jauh dari tenda. "Mas Azam," Ellie terhenti menjelaskan, "ketika kami juga mendengar suara Baby keluar tenda sambil merangkak lemas." Azam dan Rizky yang hendak beranjak dikejutkan dengan banyak tangan yang menarik kasar rambut Baby masuk lagi ke dalam tenda. Baby menangis berteriak meminta tolong di dalam tenda. Mereka semua berlari beranjak menuju tenda dan alangkah terkejutnya. Astagfirullahaladzim. Azam melihat kumpulan demit yang memegangi Baby, mencakar kulitnya dengan kuku-kukunya, menjilati di semua sisi dari tubuh Baby. Tatapan yang buas seolah-olah Baby adalah makanannya, membuat Azam mundur hingga jatuh terjungkir ke belakang. Baby yang mencoba melawan membabi buta memukul dengan brutalnya sambil menangis meminta tolong. Kejadian itu seperti menghipnotis Azam dan Rizky sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Rizky, Vicky, Ellie yang ikut menyaksikan bergemetar hebat. Azam yang mencoba melafalkan ayat suci, entah kenapa lidahnya menjadi keluh, tak ada suara yang keluar. Terdengar dari luar suara pilu Baby yang ada di dalam tenda. Dengan tubuh yang bergetar hebat, Azam mencoba meraih kantong celananya, lalu mengambil HP dan mencoba menyalakan azan dengan volume full. Hanya takbir yang mampu mereka lafalkan. Azam mencoba menghafalkan semua ayat suci dan melafalkannya dengan terputus-putus. Setelah itu, dengan sekejap, demit-demit yang mengeroyok tubuh Baby menghilang dengan seketika, ditandai bau-bau aneh yang bermunculan. Baby lalu merangkak keluar dengan sisa tenaganya, yang langsung dipeluk erat oleh Azam, mengingat apa yang terjadi kepadanya. Setelah itu, tangis Baby pecah di pelukan Azam, memukul Azam dengan sisa tenaganya. Masih dengan merangkak, Baby menuju tenda, lalu mengemasi barang-barangnya dan menyeret karirnya keluar. "Aku ingin pulang," ungkapnya dalam tangis, dan berlalu melewati Azam. Azam mencoba menarik lengan Baby, tapi Baby menangkisnya. Azam pun hanya terdiam. Tapi anehnya, Baby malah terlihat naik kembali ke jalur pendakian. Azam mencoba mengingatkannya, tapi Vicky menariknya dan menyuruhnya untuk membiarkan saja. Mereka pun mulai sedikit-sedikit membereskan barang-barang. Rasa haus, rasa lapar tidak ada lagi, hanya lelah dan ngantuk. Azam mencoba melihat jam tangannya. Ternyata masih menunjukkan jam 6 sore dan tanggal yang sama pada hari pendakiannya. Padahal perasaan sudah melewati 1 malam di sini. Dengan tenaga yang tersisa, Baby berjalan kembali, naik ke atas. Padahal menurut Baby, dia merasa bahwa dia berjalan turun. Tak lebih dari 10 menit Baby berjalan, dia mulai kehabisan kesadaran. Dia jatuh terduduk di samping jalur yang tak diketahuinya. Sudah sampai mana? Dia mencoba mengingat-ingat apa yang sudah dia alami dari awal pendakian. Tiba-tiba Baby teringat sesuatu. Dia teringat bahwa dia sedang haid. Dicarinya bungkusan pembalutnya, diobrak-abrik isi karirnya, tapi tak ditemuinya benda sialan itu. Baby tak habis pikir, yang seharusnya jadwal haidnya masih 7-8 hari lagi, bulan ini datang lebih awal. Mungkin karena aktivitas berlebih. Saat Baby ingin melanjutkan perjalanan, dia melihat ada 3 jalur di depan sana. Dia sempat ragu untuk memilih jalur. Lalu diputuskan untuk beristirahat, memulihkan tenaga sambil mengingat-ingat kembali jalur yang sudah dia lewati. Setelah itu, terdengar sayup-sayup alunan gamelan dari kejauhan. Dengan kesadarannya yang sudah tidak optimal, dia mendendangkan kidung-kidung Jawa yang biasa orang tuanya putar di rumah. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Baby yang 80% diambang ketidaksadaran mendadak bisa mendengar derap kaki yang lumayan banyak.
Seketika dia pun tersadar, dan ketika melihat ke depan, di sana sedang melintas orang-orang yang berpenampilan abad zaman dulu, dengan baju lurik dan belangkon di kepalanya. Baby pun langsung menungkupkan badannya sambil menunduk. Derap jantungnya yang mendadak cepat membuat nafasnya tidak beraturan. "Selamat datang, Ratu," salam Baby kepadanya. Entah dari mana asalnya, kenapa Baby sanggup melontarkan salam dengan sendirinya tanpa dia sadari. Ara-araan pun mendadak berhenti tepat di depan Baby. Jantungnya berdegup kencang. Dia menutup matanya erat-erat, tak mampu menyaksikan apa yang ada di depannya sekarang. "Selamat sore, selamat datang Kanjeng. Perkenalkan, nama saya Arlin Rusmawati Sukmadewi," sapa Baby ramah, dan anehnya, dia seperti merasa bukan dia sendiri yang mengucapkan. "Oh alah, kedatangan tamu toh. Ayo ikut aku," jawab suara wanita yang ada di dalam kereta kencana. "Mohon maaf Kanjeng, saya masih kotor. Saya ingin pulang Kanjeng," jawab Baby sekenanya. "Kalau itu yang kamu inginkan, pulanglah Cak Ayu. Turunlah terus, gak usah menengok ke belakang. Yang hati-hati ya. Gak usah takut, aku yang menjagamu," tuturnya kepada Baby. "Terima kasih banyak Kanjeng, saya pamit," jawab Baby singkat. Ketika Baby mendongakkan kepalanya, hanya kabut tipis yang dia lihat. Dan mendadak, dia merasakan kedinginan. Dia baru sadar bahwa dia hanya mengenakan kaos lengan pendek. Dia lalu memakai jaketnya kembali. Dan ketika hendak berdiri, "Dek," terdengar suara cowok yang sudah tidak asing di telinganya. Terlihat Mas Wan sedang berlari turun menghampiri Baby. Seketika tangis Baby pun pecah kala itu, dan langsung memeluk Mas Wan. Baby langsung memukuli kakaknya berulang-ulang, melampiaskan kekesalannya kepada kakaknya karena telah meninggalkannya. "Kemana saja? Disuruh tunggu kan? Kenapa pergi sih?" Mas Wan ikut menangis melihat kondisi Baby yang sangat terlihat miris. Lalu Mas Wan menggendong Baby di punggungnya dan meletakkan karirnya di depan. Mas Wan menjelaskan kalau dia tidak mendapati Baby di area terakhir di mana dia ditinggalkan untuk mengantar Julie turun ke base camp. Setelah itu, Baby pun tertidur di punggungnya. Dalam tidur itu, Baby bermimpi. Dia melihat beberapa penari yang sedang menari di sebuah acara. Saking kagumnya dengan gerak-gerik mereka yang sangat halus dan gemulai, mampu membius matanya untuk tidak berpaling darinya. Baby pun tampak sangat menikmati. Mengingat Baby juga seorang penari di acara adat di kotanya, dan pernah beberapa kali diundang di Bali dan di Keraton Jogja untuk menari. Menurut penuturan Mas Wan, karena dia kelelahan setelah mencari Baby sampai ke puncak lalu turun lagi sebelum mendapati Baby di jalur pendakian, membuat tenaganya terkuras dan mereka berdua pun jatuh. Mas Wan sangat kaget mendapati Baby hanya diam ketika ikut jatuh bersamanya. Terlihat mata Baby tidak bisa tertutup. Dipanggilnya nama Baby berulang-ulang, tapi tak juga menyahut. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu pendaki asal Jogja, yaitu Bagas dan Alek, yang akhirnya membantu menggendong Baby turun menuju base camp. Mata Baby masih tidak bisa tertutup sampai di rumah. Setelah itu, ayahnya meletakkan dia di lantai, lalu membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar oleh Mas Wan dan Julie. Lalu Baby seperti terbangun dari tidurnya, mendadak linglung. Tapi alhamdulillah, masih baik-baik saja sampai cerita ini bisa kalian dengarkan.